Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ahmad Saifuddin Zahro. Di sini akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai akhlak dalam Islam. Apa toh akhlak dalam Islam itu? Sebelumnya kita cari pendekatannya dulu, yaitu dari kata etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir dalam bentuk jamak taeta, artinya adat kebiasaan, yaitu oleh Al-Hufi pada 1987. Dalam KBBI, kata etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral ataupun akhlak. Secara terminologi, etika mempelajari kebiasaan manusia yang sebagian terdiri dari konversi seperti cara berpakaian, tata cara dan tata krama. Sedangkan moral berasal dari kata Latin, yaitu mos. Kata mos adalah bentuk kata tunggal yang jamaknya adalah mores, yang berarti kebiasaan ataupun susila. Nah, kata akhlak dalam bahasa Indonesia sendiri dapat diartikan dengan akhlak ataupun moral, etika, watak, budi pekerti, perangai, dan kesusilaan. Nah, istilah akhlak yang juga sering diselaraskan dengan istilah etika. Sedangkan kata yang dekat dengan etika adalah moral. Nah, di sini akhlak merupakan perilaku yang tampak ataupun terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, yang memotivasi oleh dorongan karena Allah. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola pikir kepada Allah, sesama manusia, dan perilaku kepada alam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang perbedaan akhlak dengan moral ataupun etika. Definisi akhlak disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sedangkan moral sendiri adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial ataupun lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral diartikan sebagai baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Kata moral selalu merujuk kepada praktiknya yang mengacu pada baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia ataupun bukan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai golongan akhlak, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu akhlak terpuji. Di antara akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, santun, dan dalam berbicara serta gigih dan rela berkorban. Nah, seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu akhlak tercela, adalah akhlak yang harus dijauhi oleh muslim karena dapat mendatangkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Contoh akhlak tercela di antaranya adalah dusta, ada iri, ada dengki, ada fitnah, ada ujub, ada takabur, ada bakhil, tamak, dan lain sebagainya. Akhlak yang tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat lainnya. Ya, yang terakhir penjelasan yaitu mengenai kedudukan akhlak dalam Islam. Perilaku dan sikap baik dalam Islam sering disebut sebagai akhlakul karimah.
ataupun akhlak yang bagus. Akhlak yang baik ataupun yang bagus tentu akan menyenangkan orang lain. Bukan hanya itu, akhlak yang baik justru akan memperindah pemiliknya. Karena itu akhlak dalam Islam memiliki kedudukan. Beberapa yang bisa kita sebutkan yaitu diantaranya ada 5. Yang pertama, akhlak itu berhubungan erat dengan iman, yaitu akhlak yang mulia termasuk salah satu cabang keimanan. Terus yang selanjutnya, yang kedua, akhlak mengangkat derajat seorang muslim setelah takwa. Terus yang ketiga, akhlak mulia akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin. Yang keempat, akhlak yang baik mempererat timbangan di akhirat. Terus yang terakhir, yang kelima, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang dalam hadisnya yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.